Semuanya, kenalin nama aku dari Mei Delta dan 2001 dan 1001. Nah, di sini aku bakal sharing tentang cara untuk menganalisa atau olah data regresi logistik di SPSS. Nah, di sini untuk judul dari datanya sendiri ada pengaruh volatilitas harga X1, volume perdagangan X2, dan juga laba usaha X3 terhadap keputusan substansi saham industri infrastruktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 TY. Nah, di sini kalau regresi logistik, which is kalau regresi logistik itu kan jadinya cuma ada dua kemungkinan antara iya atau tidak, antara 0 atau 1, atau 1 atau 2. Nah, di sini pakai 0 dan 1, which is di sini 0-nya itu tidak suspend dan juga 1-nya itu suspend. Nah, without further ado, kita coba untuk olah data ini ke SPSS. Nah, kita fokus data volatilitas, volume, laba usaha, dan keputusan suspend. Kita kupas semuanya sampai ke bawah, terus kita masukin ke SPSS. Nah, di sini aku udah ada kompasannya nih. Ini hasil yang udah dikupas dari raw material tadi. Nah, untuk yang pertama, kita itu harus uji asumsi korelasi Pearson dan Sperman untuk ketiga variabel independen. Nah, kita masuk ke analyze, terus kita masuk ke correlate, terus bivariate. Nah, di sini kita masukin variabel independen, ketiga variabel independen ke dalam sini. Oke, ketiga. Terus kita klik Pearson dan juga Spearman, detail, terus kita klik OK. Dan di sini kita melihat ada dua tabel Pearson dan Spearman. Yang pertama itu di Pearson, di mana untuk Pearson sendiri, antara Pearson dan Spearman, kalau hasilnya itu di atas 0,6 berarti korelasinya itu tinggi. Nah, kita lihat untuk tabel Pearson, antara volatilitas, volume perdagangan, dan juga laba usaha. Nah, di sini hasilnya itu 0,026, 0,25, which is dia di bawah 0,6. Yang berarti korelasi antara ketiga variabel tersebut itu rendah, karena di bawah 0,6. Begitu juga untuk yang volume perdagangan maupun laba usaha. Terus kita move ke bagian Spearman, kita melihat antara volatilitas, volume, dan juga laba usaha, sama seperti tadi, kalau dia di atas 0,6 berarti korelasinya tinggi. Nah, kita melihat bahwa di sini antara tiga variabel itu, mereka semua di bawah 0,6, which is itu berarti korelasinya rendah. Oke, setelah uji asumsi kita masuk ke logistik, analisa logistiknya. Kita masuk ke analyze, terus regression, lalu ke binary logistik. Nah, untuk di sini, kita ada tulisan independen. Nah, berarti independen kan substan saham. Masuk kita klik di sini, terus untuk covariate, ini kita masukin variabel dependennya. Terus kita masuk ke bagian option. Nah, di sini ada tabel-tabel yang harus kita centang. Kita bisa centang dari tabel classification plot, Hasmar-Lamar correlation of estimate, dan juga regression history. Terus kita klik continue. Terakhir kita oke. Nah, di sini kita bisa melihat di bagian case processing summary. Nah, untuk case processing summary ini bertujuan untuk melihat apakah ada missing case yang kita masukkan. Karena kalau data logistik itu biasanya datanya berjumlah besar. Jadi perlu untuk melihat apakah ada missing case atau tidak. Nah, kita lihat di sini tadi kan ada sekitar 57 data ya yang aku masukin. Jadi ditulis di sini N-nya 57, missing case-nya tuh 0. Jadi tidak ada missing case sama sekali. Itu yang pertama tentang case processing summary. Lalu yang kedua, kita scroll ke bawah ke bagian classification tabel. Nah, untuk classification tabel yang ada di spreadsheet tadi, ini kan red antara suspend atau tidak suspend. Kalau 0 itu tidak suspend, 1 itu suspend. Terus kalian di sini, untuk memprediksi 0, persentase koreksi itu 100. Sedangkan untuk memprediksi 1, atau yang suspend, itu persentase koreksinya atau persentase benarnya itu 33,3%. Jadi bisa diasumsikan bahwa tiga variabel itu punya akurasi tinggi dalam memprediksi kategori satu kategori, yaitu tidak suspend, tapi kurang untuk memprediksi kategori lainnya which is suspend gitu. Itu untuk classification tabel. Lalu yang ketiga itu ada variabel
in the equation. Nah, variable in the equation ini apa? Variable in the equation ini untuk melihat apakah dari ketiga variabel tersebut itu tuh berpengaruh secara parsial terhadap Y atau tidak. Untuk yang pertama, X1. Kita lihat di bagian sig. Kalau signya itu 0 di bawah 0,05, itu artinya dia berpengaruh. Sedangkan kalau di atas, artinya tidak berpengaruh. Dan di sini kita bisa lihat bahwa X1 itu signya 0,04, which is artinya dia berpengaruh karena di bawah 0,5. Beda dengan X2 dan juga X3 yang di atas 0,05. Jadi bisa dipastikan bahwa X1 atau X tadi itu tuh berpengaruh terhadap Y atau suspensi saham. Sedangkan X2, volume perdagangan maupun X3, laba usaha itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap suspensi saham. Gitu teman-teman. Terus kita bisa scroll lagi ke atas sedikit di bagian omnibus test. Nah, kalau yang tadi kan kita lihatnya secara parsial ya. Nah, kalau di omnibus test ini kita melihatnya secara simpulan. Jadi secara bersama-sama. Jadi dari ketiga variabel tersebut, kalau misal nilainya itu di atas 0,05, berarti variabel tersebut itu tidak mempengaruhi variabel Y. Kita lihat bahwa di sini signya itu 0,07, which is di atas 0,05, yang mana artinya dia tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi pada saat ketiga variabel tadi digabungin, itu kurang berpengaruh ada variabel Y. Dan yang terakhir kita bisa melihat di model summary. Pertama kita bisa fokus ke nagel ke R square, di mana di sini nilainya itu 0,343. Nah, karena yang tadi kan kita bisa lihat bahwa ketiga variabel itu tidak berpengaruh. Nah, tidak berpengaruh itu berapa persen? Nah, mereka itu cuma berpengaruh sekitar 0,343 atau 34,3%. Jadi bisa dipastikan bahwa yang mempengaruhi keputusan suspensi saham itu tidak hanya ketiga variabel yang udah aku jelasin di awal, tapi ada variabel-variabel lain yang mendukung adanya suspensi saham. Sehingga kita bisa melihat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya di sini yang pertama, uji asumsi. Beberapa asumsi itu masih belum berpengaruh terhadap Y dan disarankan untuk memperbanyak variabel lain. Karena tadi kan cuma 33% ya, 33,4. Terus yang kedua, kata-kata model. Model yang digunakan dalam penelitian ini itu memiliki tingkat akurasi tidak sesuai dengan prediksi 100% tepat dan juga sesuai dengan prediksi hanya 33,1% tepat. Lalu yang ketiga, hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis X1, X2, X3, secara bersamaan itu mereka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Namun, secara terpisah, X1 berpengaruh dengan nilai SID 0,04 karena di bawah 0,05. Ini yang terakhir, berdasarkan tabel model summary Nagelkar ke R-square, model regresi logistik yang dihasilkan itu berkontribusi sebesar 0,343 atau sekitar 34,3% terhadap nilai Y yang diprediksi. Jadi, itulah cara untuk masukin data logistik ke dalam SPSS. Hope it helps. Bye.